Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari keempat. A. Pengamatan terhadap motivator. 1. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid, mengajaknya berdialog sederhana dengan kegiatannya sehari-hari. 2. Bagaimana cara motivator memulai kegiatan bimbel interview dengan cara berdialog umum dengan anak, dilanjutkan dengan titik semangat dan dengan bernyanyi dan melakukan berdoa sebelum belajar. 3. Bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan, membangun chemistry dengan anak dengan cara berdialog dan mengikuti keinginan anak dengan teori bermain sambil belajar tersebut dengan teori bandul. 4. Bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog, menanyakan bagaimana sehari-harinya, menanyakan kabar, menanyakan apa saja yang sudah dilakukan anak tersebut. 5. Bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak, bisa dengan bertepuk tangan, tos dari jauh, bisa dengan memuji, mengatakan anak semangat, anak pintar, anak rajin, anak baik. 6. Kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Sesering mungkin, minimal 5 kali. Anak merasa senang, merasa lebih dihargai, timbul semangatnya. 7. Bagaimana ekspresi sikap dan penampilan motivator selama kegiatan bimba? Harus merasa senang agar anak ikut juga merasa senang belajar bersama motivator. 8. Apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Dengan memvariasikan metode belajar yang biasa kita sebut metode bandul, kita juga menyesuaikan dengan keinginan anak dengan mengutamakan bermain baca-bacaan. 9. Apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara barengan? Yang pertama kali kita mengajak atau melakukan bersama bermain baca-bacaan. B. Pengamatan terhadap murid. 1. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembukaan? Kalau anaknya yang mendapatkan kelas pagi, di kelas pagi anak diajak berdialog masih sedikit merasa mengantuk, dan kita mengajaknya berdialog bernyanyi, akan berangsur-angsur hilang rasa mengantuknya. 2. Apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan bimba? Mungkin terdapat tidak ceria dan tidak bersemangat dapat sebelum berdialog bersama kita, sebelum bernyanyi bersama, sebelum berdongeng bersama, karena di kelas pagi jadi bangunnya terlalu cepat, masih mengumpulkan mood untuk bermain sambil belajar. 3. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Ekspresinya cukup berantusias dengan bermain baca-bacaan. Ini juga dengan keinginan mereka untuk bermain baca-bacaan, bukan karena terpaksa. Kita hanya mengarahkan dan membimbing. 4. Apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Untuk baca-baca sendiri, karena kita sebagai motivator atau motivator sendiri sudah menangani murid ini, membimbing bukan memerintah untuk bermain baca-bacaan. Untuk sejauh ini anak tidak merasa terbebani dengan bermain baca-bacaan. 5. Apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Karena kegiatan bermain baca-bacaan, menulis maupun berhitung untuk kemampuan anak tidak sulit dari anak tersebut, hanya saja sedikit lupa, sedikit mengingat-ingat, karena dengan ini anak akan mengingat-ingat kembali, memanggil hurufnya, kata-katanya. 6.
Jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati di kelas ini. Di kelas ini si kakak dan adiknya mempunyai karakter yang pendiam, yang berbeda. Kalau si kakaknya mempunyai karakter yang pendiam, konsentrasinya cukup, dan si adiknya ini cukup aktif dan dengan menyanyi, membaca doa. Akan tetapi adiknya ini rentan konsentrasinya hingga mudah bosan. C. Pengamatan terhadap suasana kelas. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelas yang benar-benar menyenangkan karena kita merasakan metode bermain sambil belajar yang 100% menyenangkan. 2. Apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Sejauh ini tidak ada perilaku kekerasan dalam segi pembelajaran baik motivator maupun orang tua murid. D. Pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. 1. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembukaan? Memberi salam dan berdialog umum dan membaca doa sebelum belajar, sedikit bernyanyi lagu Labimba Cinta Ananda. 2. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Dengan bermain modul baca-bacaan, menanyakan modul yang berikutnya akan dimainkan. 3. Jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Yang banyak dilakukan adalah bermain baca. 5. Berapa lama durasi kegiatan bimba interview yang diterapkan oleh motivator? 30 menit ditambah 10 menit, 30 menit proses membimbakan yang terdiri dari kegiatan 5 menit kegiatan awal, 20 menit kegiatan inti, dan 5 menit kegiatan akhir. Untuk 10 menit setelahnya adalah kegiatan privat, dimana jika ada lebih dari 1 murid dilakukan bergantian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.